Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya doakan semoga kamu yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 10 harta karun yang ada di Nusantara, yang hingga sampai saat ini masih menjadi misteri, karena masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Konon beberapa wilayah di negeri yang sangat kaya sumber daya ini tersimpan harta karun yang memiliki nilai super fantastis. Bahkan jika diuangkan, bisa membuat negeri ini jadi kaya raya dan tidak memiliki hutang yang banyak di luar negeri. Harta-harta ini konon berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan di Nusantara terdahulu. Ada juga yang merupakan hasil penjarahan Belanda, Jepang, dan juga Portugis. Sampai saat ini, harta itu masih tersimpan sangat rapi dan menunggu pemburu harta karun menemukannya. Nah, berikut penjelasannya tentang 10 harta karun yang ada di Nusantara ini, yang masih menjadi misteri hingga sampai saat ini. Harta warisan Bung Karno. Harta karun paling fenomenal yang masih dipercaya hingga sekarang adalah harta peninggalan dari Bung Karno. Konon harta itu terpendam di dalam tanah di seluruh pulau Jawa. Harta itu dikumpulkan oleh Bung Karno usai terjadi perang revolusi. Harta yang dimaksudkan adalah emas batangan dengan ada cetak gambar Bung Karno di dalamnya. Sampai saat ini, harta warisan ini belum ditemukan. Ada yang bilang harta ini justru disimpan di luar negeri. Namun tak sedikit yang mempercayainya. Harta karun Bung Karno ada di Indonesia. Harta ini susah sekali ditemukan karena dianggap dilindungi oleh kekuatan mistik. Jadi sehebat apapun mencarinya akan susah dilihat. Konon pemberian pelindung ini dilakukan agar harta tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harta warisan Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita adalah seorang jenderal Jepang yang dieksekusi mati di Filipina. Ia telah banyak melakukan kejahatan-kejahatan hingga layak dieksekusi. Sebelum Yamashita dieksekusi, ia ditugaskan untuk membawa emas batangan hasil jarahan saat Perang Dunia Kedua. Sayangnya, saat Jepang mulai kalah, Yamashita menyembunyikannya di gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Harta ini masih belum ditemukan sampai sekarang. Kemungkinan masih tersembunyi di gua yang belum ditemukan. Jika harta ini ditemukan, maka nilainya akan sangat fantastis. Banyak jika dirupiahkan, bisa mencapai triliun rupiah.
Harta karun kerajaan Majapahit. Bisa dibilang Majapahit adalah kerajaan paling besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini memiliki banyak sekali kekayaan, hingga saat kerajaan itu runtuh, kekayaannya jadi buruan banyak orang. Kekayaan kerajaan Majapahit berupa koin emas serta perabotan yang semuanya juga terbuat dari emas. Kekayaan yang konon sangat besar ini terkubur di beberapa tempat di reruntuhan kerajaan Majapahit. Harta terbesar dari Majapahit sampai saat ini masih menjadi misteri. Beberapa yang ditemukan kini disimpan di beberapa museum. Reruntuhan Vlordomar. Kapal Vlordomar adalah kapal dari Portugis yang berlayar di sekitar Selat Malaka dengan membawa banyak sekali barang jarahan. Diperkirakan ada sekitar 60 ton emas beserta berlian dan juga permata. Sayangnya kapal itu justru karam di Selat Malaka dan hingga sekarang tidak ditemukan lagi bangkai kapalnya. Harta-harta yang ada pada kala ini diperkirakan bernilai hingga 60 miliar dolar. Sebuah jumlah yang sangat fantastis hingga membuat banyak orang memburu harta terobsesi untuk mencarinya. Sayangnya, pencarian yang dilakukan selalu berakhir dengan kekecewaan. Seperti yang terjadi pada Robert Mack, pria ini telah menghabiskan 200 miliar untuk misi pencarian yang gagal tersebut. Harta karun kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 2009 lalu, sebongkah patung emas dengan nilai 4 miliar ditemukan di Sungai Musi. Akibatnya, banyak warga mulai ikut-ikutan mencari harta yang konon berasal dari kerajaan Sriwijaya yang sangat termasyhur di masa lalu. Konon sungai ini menyimpan banyak sekali harta yang sengaja dibuang atau terbuang di masa lalu. Bahkan pemerintah kota Palembang mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk melakukan eksplorasi. Sayangnya, selama pencarian dilakukan, tak ada harta karun yang ditemukan satupun. Padahal, jika harta-harta itu ditemukan, benda peninggalan itu akan sangat berguna sebagai aset daerah. Harta karun VOC di Pulau Onrus. Saat Anda sedang liburan ke Pulauan Seribu, mungkin disempatkan untuk mampir ke Pulau Onrus. Inilah pulau yang digunakan Belanda untuk benteng pertahanan dan juga sebagai tempat menyimpan harta hasil jarahan VOC berupa emas dan perhiasan selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Banyak rumor yang beredar juga mengatakan adanya terowongan bawah laut dan ruang bawah tanah di pulau tersebut meski belum terungkap. Harta karun Belanda di Gunung Salak. Selain cerita mistis, Gunung Salak juga dikabarkan menyimpan harta karun Belanda. Dulu saudagar dan pasukan Belanda ketakutan kalau harta mereka dirampas tentara Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Agar hartanya tidak diambil, mereka menguburkan harta tersebut di Gunung Salak dan lalu membuat peta penunjuk arah untuk menemukan harta itu kembali saat mereka datang lagi ke Indonesia.
Namun ketika Jepang sudah menyerah kalah, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yang membuat serdadu Belanda tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Sampai saat ini, harta itu masih tertimbun dan belum ditemukan. Harta karun Hindu kuno. Gunung-gunung yang dikabarkan memendam harta karun di Jawa Tengah adalah Gunung Payung, Gunung Rong, dan Gunung Merbabu. Di tahun 2004 hingga 2005, seorang warga pernah menemukan prasasti yang kemudian diketahui berasal dari tahun 612 Masehi, zamannya Hindu kuno. Benda-benda seperti koin kuno, cincin tembaga, atau sendok garpu kuno juga ditemukan di aliran Sungai Banjar yang berhulu di Gunung Payung tersebut. Apakah penemuan ini hanya sebagian kecil dari besarnya harta karun peninggalan kerajaan kuno? Hal tersebut masih menjadi misteri hingga sampai saat ini. Perairan Pulau Bangka dan Belitung. Wilayah ini adalah titik sasaran pemburuan harta karun, dikarenakan banyaknya kapal yang karam sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu kala. Apalagi wilayah ini sejak lama merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai. Menurut sebuah catatan kuno, ada sekitar 30.000 kapal yang tenggelam dan karam di perairan tersebut. Dan ini bukanlah bualan semata, karena banyak harta karun yang telah ditemukan dan setidaknya ada 2 orang yang sudah divonis karena mencuri harta karun tersebut. Masih ada banyak lagi harta karun di dalam kapal karam di dasar laut tersebut, menunggu untuk ditemukan. Harta karun Singosari. Sempat beredar kabar burung akan ada harta karun yang tersembunyi di Malang yang merupakan peninggalan kerajaan Singosari. Seperti yang kita dapat dari pelajaran sejarah di SMP ataupun sekolah dahulu ya, kerajaan Singosari merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Jauh lebih besar daripada kerajaan Majapahit. Di Malanglah tempat ditemukan daun emas yang konon berasal dari zaman Singosari. Berbeda dengan yang lain, harta karun ini bernuansa mistis karena dijaga oleh ribuan prajurit kasat mata. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang 10 harta karun yang dimiliki Indonesia. Namun masih menjadi misteri hingga sampai saat ini, karena harta karun tersebut adalah peninggalan dari zaman kerajaan terdahulu yang berabad-abad. Hingga sampai saat ini masih menjadi misteri, karena sebagian harta karun tersebut masih belum ditemukan. Nah, semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Namun antara percaya ataupun tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ingat, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.